Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan membacakan materi geografi kelas 12 tentang konsep wilayah dan tata ruang. Yuk langsung simak videonya. A. Wilayah dan tata ruang. Wilayah merupakan bagian permukaan bumi yang dalam hal-hal tertentu dapat dibedakan bagian-bagian lain di sekitarnya. Contohnya, wilayah perdesaan berbeda dengan wilayah perkotaan. Jika disimpulkan, maka suatu desa merupakan wilayah di mana sistem adat istiadat dan norma yang berlaku masih kuat dengan sistem penduduk yang agraris. Sedangkan kota merupakan suatu wilayah yang mudah mengalami perkembangan dengan sistem adat dan norma yang kurang ketat, serta sifat kependudukan yang non-agraris. Agraris merupakan sebutan untuk negara yang memiliki mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Ada beragam konsep wilayah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan dalam permasalahan ataupun tujuan pengembangan wilayah, yaitu A. Wilayah homogen dan wilayah formal. Wilayah homogen adalah tempat di mana populasi di suatu area memiliki karakteristik yang khas didasarkan pada kriteria alam seperti karakteristik fisik. Misalnya, wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan yang termasuk wilayah homogen. Di bagian B ada wilayah fungsional. Wilayah fungsional adalah wilayah yang menekankan keterkaitan antar komponen atau lokasi yang ditandai oleh beberapa aktivitas ekonomi. Misalnya, daerah metropolitan yang terdiri dari kota besar di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dan yang di bagian C ada wilayah vernakular atau wilayah perseptual. Wilayah vernakular atau wilayah perseptual adalah wilayah yang memiliki identitas unik karena persepsi orang tentang wilayah tersebut. Misalnya, Bogor kota hujan, Pekalongan kota batik, dan Banda Aceh kota serabi Mekah. Perwilayahan atau regionalisasi merupakan upaya untuk membagi-bagi permukaan bumi menjadi unit-unit teritorial dalam lingkup dan tujuan tertentu. Salah satu contohnya, regionalisasi kawasan di dunia adalah kawasan ASEAN yang terdiri dari negara-negara di Asia Tenggara. Contohnya, negara Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Indonesia. Selanjutnya ada pengertian tata ruang. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Pengertian ruang dalam geografi selalu berkaitan dengan permukaan bumi. Contohnya pada gambar di samping. Tampak kawah gunung Tambora yang berdiameter 6 km dan dalamnya 1.100 meter. Sekarang kita masuk di bagian B, yaitu perkembangan dan pertumbuhan wilayah. A. Makna pembangunan wilayah. Makna pembangunan memiliki arti sebuah proses, cara, atau pembuatan yang berkaitan dengan perubahan. Pengertian pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dan yang bagian B, teori lokasi sebagai dasar perlunya pembangunan wilayah. Salah satu teori yang mendasari perlunya pembangunan berbasis wilayah adalah teori lokasi. Teori lokasi terbentuk karena letak dan persebaran sumber daya dipengaruhi posisi geografi yang unik. C. Konsep-konsep pembangunan wilayah. 1. Konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya. 2. Konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang. 3. Konsep pengembangan wilayah terpadu yang menekankan kerjasama antar sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Konsep pengembangan wilayah berdasarkan klaster atau gugus. D. Faktor penentu pembangunan wilayah. 1. Faktor topografi, tinggi rendahnya wilayah atau kondisi suatu wilayah. 2. Faktor klimatologi atau iklim. 3. Faktor hidrografi atau faktor ketersediaan air. 4. Faktor sumber daya hayati atau tumbuhan. Dan 5. Faktor demografi atau sumber daya manusia. E. Aspek utama pembangunan wilayah.
Aspek utama dalam pembangunan wilayah ada 3, yaitu 1. Terdapat pada fakta bahwa faktor-faktor produksi bersifat lokasional. 2. Setiap kegiatan usaha cenderung melakukan pemusatan kegiatan ekonomi secara spesial di lokasi tertentu. Dan 3. Menjadi alat untuk menyosialisasikan dan mengembangkan tingkat kesadaran berbagai pihak tentang perlunya menjaga kelestarian lingkungan. F. Pentingnya daya dukung wilayah untuk perencanaan pengembangan wilayah. Daya dukung perencanaan pengembangan wilayah ada 5. 1. Daya dukung lahan pertanian. 2. Daya dukung lahan pemukiman. 3. Daya dukung fungsi lindung. 4. Daya dukung fungsi ekonomi wilayah. Dan 5. Daya dukung ekologi. Daya dukung lahan pertanian adalah kemampuan lahan untuk menghasilkan tanaman pangan agar manusia dapat layak hidup. 2. Daya dukung lahan pemukiman. Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai tempat tinggal. 3. Daya dukung fungsi lindung. Daya dukung fungsi lindung merupakan kemampuan suatu wilayah dengan berbagai aktivitas penggunaan lahan di wilayah tersebut untuk menjaga keseimbangan ekosistem pada suatu wilayah. 4. Daya dukung fungsi ekonomi wilayah. Daya dukung ekonomi wilayah adalah kemampuan perekonomian suatu wilayah dalam mendukung konsumsi penduduk di wilayah tersebut. Dan 5. Daya dukung ekologi. Daya dukung ekologi merupakan tingkat maksimum baik jumlah maupun volume pemanfaatan suatu sumber daya atau ekosistem yang dapat diakomodasi oleh suatu wilayah sebelum terjadi penurunan kualitas ekologis. G. Tujuan pembangunan wilayah. Pembangunan negara Republik Indonesia diperlukan untuk mewujudkan cita-cita nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. H. Wilayah pembangunan Indonesia. Wilayah pembangunan Indonesia ada 6, yaitu 1. Pembangunan wilayah Pulau Sumatera. 2. Pembangunan wilayah Pulau Jawa Bali. 3. Pembangunan wilayah Pulau Kalimantan. 4. Pembangunan wilayah Pulau Sulawesi. 5. Pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara. Dan 6. Pembangunan wilayah Kepulauan Maluku. Dan yang terakhir ada I. Pembangunan wilayah berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan antara lain memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, serta pengadaan air bersih dan semua sanitasi yang layak untuk manusia. Kita lanjut di bagian A, teori pertumbuhan wilayah. Teori pertumbuhan wilayah ada 5, yaitu 1. Teori basis sumber daya alam. 2. Teori basis ekspor. 3. Teori pertumbuhan neoklasik. 4. Teori ketidakseimbangan. Dan 5. Teori baru pertumbuhan wilayah. Kemudian lanjut yang bagian B, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan wilayah. Ada kondisi geografis, seperti topografi, kelembapan, temperatur, dan iklim. Semua itu selalu menjadi salah satu faktor penting yang membentuk ekonomi suatu wilayah, terutama sebelum ada industrialisasi. Kemudian ada tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi. Setiap wilayah memiliki jumlah dan kualitas tenaga kerja yang berbeda-beda. Kemudian ada modal. Modal adalah segala sumber daya hasil produksi yang tahan lama, yang dapat digunakan sebagai input produktif berikutnya. Modal dibagi menjadi 2, modal fisik dan modal manusia. Modal fisik merupakan faktor produksi yang mencakup bangunan, mesin, peralatan, dan komputer. Sedangkan modal manusia didefinisikan sebagai keterampilan, bakat, dan pengetahuan produktif seseorang. Selanjutnya ada infrastruktur. Infrastruktur mengacu pada investasi fisik yang antara lain terwujud dalam sarana dan prasarana. Contohnya, transportasi, komunikasi, dan listrik. Dan yang terakhir ada teknologi. Teknologi mengacu pada aplikasi pengetahuan ilmiah yang mendasar untuk seni praktis yang menghasilkan produksi industrial dan komersial yang lebih bernilai bagi masyarakat. C. Terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan. Awal pertumbuhan suatu wilayah
sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan sumber daya alamnya, yang kemudian membuat perbedaan dalam kecepatan pertumbuhan wilayah. D. Ciri-ciri pusat pertumbuhan. Ciri-ciri pusat pertumbuhan ada 4, yaitu 1. Ketertarikan antara berbagai kegiatan ekonomi yang mendorong satu sama lain. 2. Ada unsur penggandaan yang diciptakan oleh sektor-sektor yang saling terkait. 3. Ada konsentrasi geografis dari berbagai sektor atau fasilitas yang menyebabkan efisiensi biaya. Dan yang keempat, mendorong pertumbuhan daerah belakangnya untuk dapat mengembangkan dirinya. E. Pengaruh pusat pertumbuhan. Pengaruh pusat pertumbuhan terbagi menjadi 4, yaitu 1. Menjadi pusat sumber daya alam dan sumber daya manusia. 2. Mengkoordinasikan sumber daya yang tersebar di sekitarnya. 3. Menjadi inti pengembangan sumber daya yang ada di wilayah sekitarnya. Dan yang keempat, meningkatkan pendataan per kapita penduduk di wilayah sekitarnya. Dan yang terakhir ada F. Hierarki pusat pertumbuhan. Hierarki pusat pertumbuhan terbagi menjadi 3. 1. Pusat pertumbuhan primer atau pusat utama order 1. 2. Pusat pertumbuhan sekunder atau kedua. 3. Pusat pertumbuhan tersier atau ketiga. Sekarang kita masuk di bagian C, perencanaan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Rencana tata ruang wilayah nasional meliputi rencana struktur ruang wilayah nasional dan rencana pola ruang wilayah nasional. Rencana tata ruang wilayah provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi yang merupakan penjabaran dari RT RW-N dan yang berisi tujuan, kebijakan, serta strategi penataan ruang wilayah provinsi. Kemudian, rencana tata ruang wilayah kabupaten. Rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, dan rencana struktur ruang wilayah kabupaten. Dan rencana tata ruang wilayah kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota yang merupakan penjabaran dari RT RW provinsi dan yang berisi tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota. Yang terakhir ada D. Permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah, yaitu ada 5. 1. Masalah pembiayaan dan tenaga ahli atau kepakaran. 2. Masalah keterbatasan pangkalan data atau database. 3. Masalah konflik kepentingan. 4. Masalah ekonomi. Dan 5. Masalah sosial budaya. Baiklah, itu tadi pemaparan materi geografi tentang konsep wilayah dan tata ruang. Untuk teman-teman semua, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube ini. Bye-bye, terima kasih. Annyeong!